Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kembali kita dalam program Fikri Berbagi. Waktu yang lalu saya telah sampaikan mengenai pentingnya evaluasi bagi anak buah, baik medical reps, sales rep ataupun siapapun. Ya. Nah sekarang sebenarnya apa sih yang menjadi tantangannya? Dari tantangan supervisor dalam mengevaluasi kinerja anak buahnya, ya. Karena anak buahnya terdiri dari bermacam-macam. Selain ada pria wanita, ada dari berbagai suku, ada dari berbagai budaya, ada berbagai sifat, ada berbagai pemikiran, ide, ya macam-macamnya. Ya, karena berbeda-beda itu seringkali membuat mereka yang kelihatannya sama, seolah-olah sama mereka bisa diajak begini. Ternyata karena perbedaan-perbedaan itu maka mereka tidak sama persis, sehingga harus menanganinya dengan cara yang berbeda-beda pula, dengan cara yang khusus. Ya, tantangannya apa saja sih sebetulnya? Banyak. Di antaranya apa? Kalau medrepnya atau anak buahnya lebih tua, kadang-kadang orang-orang tua ini kadang-kadang dievaluasi oleh temannya yang lebih muda, kadang-kadang tidak menerima, seolah-olah dia lebih tua, dia akan menilai diri sendiri, dia lebih tahu, seolah-olah begitu. Kadang-kadang ada yang begitu, ada yang tidak juga, dan banyak juga yang biasa-biasa saja, ya. Ada yang merasa bekerja sudah lebih lama, mungkin atasannya baru bekerja di perusahaan tersebut 2 atau 3 tahun, tapi dia sudah merasa saya ini sudah 10 tahun jadi medrep, 10 tahun saya jadi sis, 10 tahun saya jadi anak buah di sini. Kok sekarang dia masih baru 3 tahun udah mau menilai saya. Seolah-olah ada perasaan seperti itu, walaupun tidak diungkapkan. Atau mungkin ada yang mengungkapkannya, tapi jarang. Ya, tidak akan seperti itu. Nah, ini sekedar tantangannya. Kalau ada tantangan seperti itu, mungkin nanti Anda jangan mempersiapkan diri. Bagaimana cara akan menilai anak buahnya? Ada yang supervisornya bersemangat, semangat kerjanya tinggi, tapi anak buahnya loyo. Di lapangan pun loyo. Nah, ini bagaimana cara menilainya? Cara menarik minat anak buahnya untuk diajak berdiskusi, untuk dievaluasi. Ya. Ada yang supervisornya baru saja dipromosi. Nah, anak buahnya yang dievaluasi menganggap seolah sama aja, masih sama selevel sama anak buahnya. Yang enggak dong, ya kan? Ya, tinggal cara kita bicaranya nanti bagaimana, cara ngerangkulnya bagaimana, sehingga evaluasi akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi tantangan-tantangan ini bisa dilalui dengan enak, ya. Ada lagi anak buahnya yang sering nolak diajak role play, padahal dia nggak terampil dalam detailing. Nggak tampil detailing tapi diajak role play suka nolak, suka ogah. Nah, gimana? Ya kan? Nah, ini yang jadi tantangan-tantangan nantinya dievaluasi, diberikan penjelasan dengan yang baik-baiknya, mudah-mudahan ya kan. Nah, satu hal lagi, ada yang kalau anak buahnya medrep dekat dengan key opinion leader. Ya. Ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau yang positif dia akan menerima dengan baik. Kalau memang karakternya atau memang attitude-nya baik, dia tentunya akan positif. Tapi ada yang negatif, seringkali berpikiran kalau saya dinilai jelek, saya obrak-abrik nanti resep yang sudah banyak, nanti saya kurangin. Atau kalau saya stop. Kalau saya keluar dari perusahaan, dokter Anu nggak akan nulis lagi, Prof Anu nggak akan nulis lagi. Ya, gitu, seolah-olah begitu. Karena dia merasa dia sebagai keponakan dari penulis resep yang banyak, dia akan berkuasa. Oke? Ya, demikianlah beberapa tantangan sang supervisor untuk dalam mengevaluasi kinerja anak buahnya. Selamat bekerja, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.